Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Buru-buru Gilang berlari memasuki kamarnya dengan jantung yang berdetak 2 kali lebih cepat. Terlebih mendengar ucapan sang ibu dari seberang telepon, disertai suara isakan beberapa detik yang lalu. Gilang mencari paspornya lalu mengambil jaketnya, dan bergegas menelpon seseorang untuk membeli tiket untuknya. Halo, beli 1 tiket pesawat ke Indonesia sekarang juga. Aku akan segera tiba di bandara. Dan aku ingin kau ada di sana untuk memberikan tiket itu padaku, ucap Gilang dengan tergesa-gesa dan memutuskan panggilan sepihak. Kinara hanya diam melihat hal itu, hingga Gilang keluar dan menutup pintu. Ada apa dengannya? Apa yang terjadi di Indonesia? Tanya Kinara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba Kinara bangkit dari duduknya, berjalan mendekat ke arah pintu keluar. Kinara memutar kenop pintu berulang kali, tapi sayangnya pintu tersebut terkunci dari luar. Sial, dia bahkan mengunci pintunya. Apa dia berniat membuat aku mati kelaparan di sini? Kesal Kinara, lalu memukul keras pintu apartemen Gilang. Pukul 1 siang, semua orang menangis terseduh-seduh di ruang tamu. Hana memeluk erat suaminya dan menangis sejadi-jadinya di pelukan suaminya itu. Sebuah taksi berhenti tepat di depan pintu gerbang, di mana sebuah bendera kuning kecil terpasang pada gerbang rumah. Seorang pria dengan tergesa-gesa turun dari taksi, berlari memasuki gerbang rumah itu dan sesekali punggung tangannya menyeka air mata yang lolos ke pipi. Mita menoleh ke arah pintu saat mendengar suara langkah kaki seseorang. Air matanya semakin menjadi saat melihat siapa orang yang berdiri di ambang pintu. Gilang menatap semua orang yang ada di ruang tamu, memakai pakaian serba hitam dan air mata yang terus membasahi pipi. Tubuh Gilang lemas seketika. Kini ia bersimpuh di ambang pintu dan mulai menangis. "Eyang!" teriak Gilang dengan tangis yang pecah. Dengan langkah pelan, Mita mendekati anaknya itu, sedang suaminya sudah tidak bisa bergerak lagi, terus menangis di sofa tunggal. Mita berjongkok di hadapan Gilang, lalu memeluk tubuh putranya itu. Ia menyesal pergi 3 bulan yang lalu tanpa melihat neneknya. Ia menyesal saat sang ibu memintanya pulang 2 minggu yang lalu. Seandainya ia pulang, mungkin akan melihat wajah neneknya meski hanya sesaat. Kenapa kalian menguburnya sebelum aku datang?" tanya Gilang di pelukan ibunya itu, dengan tangis yang semakin menjadi. Mita tidak menjawab. Ia terus saja mengusap rambut Gilang dengan wajah berderai air mata. Maafkan Mama," ucap Mita yang masih memeluk erat tubuh Gilang. 1 jam kemudian, para pelayat telah pulang 30 menit yang lalu. Kini hanya Adi dan istrinya, Rendra dan Cantika, Hana dan Revan beserta Gilang duduk diam di ruang tamu tanpa melakukan apapun. Mita bangkit dari duduknya untuk membuatkan kopi atau teh untuk suaminya yang mulai tenang dari tangisnya. Cantika yang melihat hal itu bangkit dari duduknya untuk membantu Mita, meski sebenarnya masih ada pelayan yang bisa melakukan hal itu. Revan melirik ke arah istrinya yang menyadarkan kepala di bahunya, terlihat memejamkan mata dengan sesekali sesenggukan. Revan menggendong tubuh Hana dengan perlahan, lalu bangkit untuk masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Adi, Rendra, dan Gilang di ruang tamu. Revan membuka pintu kamar perlahan, lalu berjalan masuk mendekat ke arah tempat tidur. Revan menidurkan tubuh Hana perlahan, lalu berjongkok di samping tempat tidur, menatap lama wajah sembab istrinya. Revan membelai pipi Hana lalu mencium kening istrinya itu, kemudian beralih ke perut istrinya yang mulai membuncit. Papa janji akan melindungimu," ucap Revan yang mulai menangis lagi, mencium singkat perut Hana yang mulai membesar itu. Revan mendongak, menatap Hana yang tiba-tiba terisak dengan membelai rambutnya. "Tidurlah, jangan menangis terus-menerus," ucap Revan, menyeka air mata Hana dengan ibu jarinya. "Om, jangan tinggalin Hana," ucap Hana, lalu memejamkan mata untuk tidur. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sayang, tidak akan," batin Revan, lalu membelai rambut hitam istrinya. Sementara itu, di lantai dasar,
Cantika dan Mita keluar dari dapur dengan membawa nampan di tangan mereka, berisikan beberapa cangkir teh dan kopi. "Hana dan Revan mana?" tanya Cantika pada suaminya. "Tadi Hana tidur, jadi Revan menggendongnya ke kamar," ucap Rendra, lalu menerima cangkir kopi yang diberikan istrinya. Mita mendudukkan diri di samping Gilang, lalu memberikan segelas air putih yang dibawa tadi. "Minum dulu sayang," ucap Mita, dan dengan cepat Gilang menggelengkan kepalanya. "Aku tidak haus, Ma," jawab Gilang singkat. Mita menghembuskan nafas pelan mendengar hal itu, lalu kembali menaruh gelas itu di atas meja. "Jika sudah menemukan gadis yang cocok, segeralah menikah. Itu yang dikatakan Eyang," ucap Mita. Seketika Gilang menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak tangisnya. Setelah itu hanya ada keheningan, tidak ada yang berbicara sama sekali. 1 minggu kemudian, sudah 1 minggu sejak kematian Eyang dan juga sudah 1 minggu Gilang berada di Indonesia. Pengajian untuk beberapa malam sudah dilakukan, dan hari ini Gilang memutuskan untuk kembali ke Singapura. Pukul 8 pagi, Hana dan Gilang duduk termenung di taman depan rumah, menatap bunga-bunga yang bermekaran. "Kak Gilang sudah mau balik lagi ke Singapura hari ini ya?" tanya Hana dengan menatap lurus ke depan dan tangan yang mengelus perutnya pelan. "Iya," jawab Gilang singkat, melirik sekilas wanita hamil itu yang kini terlihat semakin cantik. "Om Revan beruntung banget punya kamu," ucap Gilang. Seketika hatinya teriris ketika mengucapkan kata itu. Hana menoleh pada Gilang, lalu tersenyum kecil. "Suatu saat nanti, kakak pasti akan menemukan wanita yang lebih baik lagi. Jangan terlalu larut dalam masa lalu, tidak akan baik untuk masa depan," ucap Hana, dan hanya membuat Gilang tersenyum kecut pada dirinya sendiri. "Seandainya nanti anak kamu perempuan, aku mau dong dinikahin sama dia," canda Gilang seketika, membuat Hana menatapnya dengan terkejut. "Hahaha, aku bercanda Hana," tawa Gilang pecah saat melihat raut wajah terkejut wanita hamil itu. Hana menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Gilang, lalu menghembuskan nafas pelan. "Hati-hati loh kak, ucapan itu adalah doa. Bagaimana kalau nanti beneran lahir anak perempuan? Kakak beneran mau nikah sama putri aku?" tanya Hana membuat Gilang terdiam. "Emang dia mau sama orang tua? Pas dia udah dewasa, aku udah kepala 4 Hana, mana mau sama om-om," ucap Gilang sembari menggelengkan kepala tidak percaya. "Jodoh siapa yang tahu kak," ucap Hana, lalu meneguk susu yang ada di meja di samping kursi tempat ia duduk, menjadi pembatas antara kursinya dan kursi Gilang. Gilang menoleh ke arah Hana, lalu menatap lurus ke depan. "Ya kalau jodoh aku bakal nikahin dia, biar bisa jadi menantu kamu," canda Gilang, membuat Hana tersedak susu yang ia minum. Gilang terkejut mendengar hal itu, lalu bangkit dari duduknya, mengelus pelan punggung wanita hamil itu. "Makanya, kalau minum itu pelan-pelan," ucap Gilang. Padahal yang membuat Hana tersedak adalah dirinya. "Lucu juga sih kalau mantan jadi ibu mertua," lanjut Gilang dengan terkekeh geli. Hana menggelengkan kepala mendengar ucapan pria yang tengah berdiri di sampingnya itu. Benar-benar pemikiran yang aneh. Pukul 1:30 siang. Kinara mendengus kesal. Ia kini tengah duduk di meja makan menatap mie instan yang baru saja ia seduh dengan air panas. Sudah seminggu sejak Gilang meninggalkannya di apartemen itu, tapi ia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Ingin menelpon seseorang, tapi tidak bisa, lantaran tidak ada telepon di rumah itu, dan kartu SIM-nya masih ada di tangan Gilang. Kinara berniat bangkit dari duduknya, tapi entah mengapa, tiba-tiba kepalanya terasa berat, dan pandangannya terasa berputar. Tiba-tiba Kinara jatuh pingsan ke lantai, bersamaan dengan suara pintu yang terbuka.